Halo para peternak babi, setelah hampir 1 bulan lebih tidak mengupload video tentang ternak babi, hari ini kita kembali lagi dengan video tentang perbedaan pakan lokal dengan pakan pabrikan dari ternak babi yang biasa digunakan oleh para peternak babi. Jadi harapannya dengan video ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu para peternak babi yang sementara beternak, sehingga bisa mampu membedakan bagaimana kita menggunakan pakan lokal dan pakan pabrikan. Di sini saya sudah mencoba menggunakan kedua jenis pakan ini, baik pakan lokal maupun pakan pabrikan, dan terasa sekali perbedaannya. Jadi teman-teman, di sini saya sudah menghimpun 6 perbedaan pakan lokal dan pakan pabrikan yang sering digunakan oleh para peternak babi, yang bisa kita gunakan sebagai cara untuk bisa melihat kira-kira efisiensi pakan yang lebih baiknya itu seperti apa. Jadi yang pertama, pakan lokal membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ternak babi bertumbuh dibandingkan dengan pakan pabrikan. Jadi teman-teman, setelah hampir 7 tahun beternak babi, saya sudah menemukan berapa testimoni atau kesaksian bahwa pakan lokal itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mencapai bobot 100 kilo kita membutuhkan waktu sekitar 10 bulan sampai 11 bulan untuk menghasilkan ternak babi dengan bobot 100 kilo. Sedangkan untuk pakan pabrikan itu kita bisa menghasilkan 100 kilo dengan jangka waktu 5 bulan atau maksimal 6 bulan. Jadi perbedaan ini sangat signifikan, atau boleh dibilang 2 kali lipat. Jadi teman-teman beternak babi, silakan Anda melihat bahwa semakin banyak kita menggunakan pakan lokal, dan maka kita semakin lama juga membutuhkan waktu untuk meningkatkan bobot ternak babi itu dari 0 kilo menjadi 100 kilo. Itu kita membutuhkan 10 bulan sampai 11 bulan. Bahkan ada yang sampai 1 tahun. Nah, ini membuktikan bahwa kinerja pakan lokal memang kurang begitu maksimal. Dan ini kita sebagai para peternak babi harus pertimbangkan ini dengan baik-baik, sehingga kita bisa menempatkan posisi kita menjadi seorang peternak babi tradisional atau peternak babi semi modern dan peternak babi modern. Nah, dan kolaborasi antara pakan lokal dan pakan pabrikan juga belum mumpuni untuk menyaingi kelebihan dari pakan pabrikan ini. Dan kolaborasi ini sudah saya buktikan, memang kemarin ternak babi saya itu baik, bisa beranak, cuman anaknya ada yang mati. Jadi itu juga adalah salah satu efek dari kita menggunakan pakan lokal. Jadi pakan lokal yang kita masak itu kadang ada yang sudah mengandung racun ya, atau sudah pasti itu mengandung bakteri, yang mana bakteri itu bisa membunuh kandungan ternak babi yang sementara mengandung di dalam perut. Nah, ini juga perlu kita perhatikan teman-teman. Jadi pakan lokal itu punya efeknya sangat besar. Jadi teman-teman, jika ingin beternak menggunakan pakan lokal, maka bersabarlah menunggu sampai 10 sampai 11 bulan untuk mencapai bobot yang kita inginkan, yaitu 100 kg. Dan pakan yang sering saya pakai itu adalah adalah ampas tahu, ampas mente, ini ampas dengan tepung jagung atau ampok, dan makanan rumahan. Ini adalah pakan 4 jenis pakan yang lokal yang sering saya pakai dahulu, dan bisa menghasilkan 100 kilo dalam jangka waktu 110 bulan. Dan ketimbang dibandingkan dengan pakan pabrikan itu kita hanya membutuhkan 5 bulan.
Baik, yang berikut yang kedua teman-teman. Teman yang kedua adalah kandungan nutrisi pakan lokal kurang lengkap dibandingkan dengan pakan pabrikan. Jadi ini juga menjadi penyebab yang membuat ternak babi itu membutuhkan waktu sampai 10 bulan sampai 11 bulan untuk mencapai bobot 100 kilo. Nah, ini teman-teman, pakan lokal ini adalah pakan yang kita jumpai setiap hari-hari dan kita tidak bisa takar ke kandungan nutrisi yang ada di dalam itu. Dan jika kita cari di internet, bisa searching, itu memang ada kandungan nutrisinya seperti ampok itu berapa persen, proteinnya, karbonnya berapa persen, mineralnya berapa, zat besinya berapa dan sebagainya. Tetapi fosfor dan sebagainya. Tetapi kandungan yang ada dalam ampok itu untuk 10 kilo itu bobot proteinnya berapa itu kita tidak tahu teman-teman. Nah, kalau kelebihan dari pakan pabrikan itu mereka sudah mengukur persentase kandungan nutrisi dari 10 kilo ampok itu berapa persentase yang ada kandungan protein yang ada di dalam itu, sehingga itu benar-benar sudah diukur. Nah, kekurangan kita adalah kita hanya memberikan itu tanpa mengetahui kandungan apa, nutrisi apa yang ada di dalam pakan lokal tersebut. Nah, dan yang lebih fatal lagi adalah sudah dengan tidak tahu menahu dan memberi makan tanpa disiapkan dengan kondisi baik, artinya diberi dengan posisi sudah mengandung bakteri atau jamur. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan teman-teman. Jadi pakan lokal itu sudah memiliki kandungan nutrisi yang kurang lengkap dan mengandung, kalau sampai mengandung jamur maka itu akan memperlambat dan menghambat semua pertumbuhan atau perkembangan ternak babi yang kita miliki. Jadi teman-teman harus lebih pertimbangkan lagi dengan baik-baik terkait dengan pemberian pakan lokal dan ketimbangkan pakan pabrikan. Pakan pabrikan itu mengandung nutrisi yang lengkap, ada protein, vitamin, mineral, zat besi, fosfor dan lain sebagainya. Vitamin itu dari vitamin A sampai B kompleks, vitamin E dan sebagainya, vitamin C dan sebagainya. Semua ada dengan kandungan nutrisi yang sudah sesuai dengan jenis babi. Jadi contoh saja babi prestater, maka kandungan proteinnya berapa itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga sudah memenuhi kondisi atau sudah memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak babi. Yang ketiga, perbedaan pakan lokal dan pakan pabrikan adalah pakan lokal itu bisa menyebabkan anak induk babi atau anak babi menjadi diare. Mengapa diare? Karena pakan lokal itu biasanya ada yang sudah mengandung jamur atau bakteri-bakteri, atau ada yang mengandung lemak yang begitu tinggi. Contohnya adalah ampas mente. Ampas mente itu mengandung mengandung lemak yang begitu tinggi. Jika diberikan ke anak babi secara berlebihan, melebihi komposisi yang dibutuhkan untuk lemak bagi anak babi, itu akan menyebabkan mereka diare, dan hal ini sering terjadi. Atau contoh lain adalah ketika dari makanan lokal, yaitu makanan sisa rumahan, yang mana hasil dari minyak ikan atau minyak yang kita buang yang sudah kita tidak pakai lagi, kita kasih masuk di makanan sisa, dan makanan sisa yang dikonsumsi itu akan minyak-minyak yang begitu banyak, itu akan menyebabkan induk babi atau anak babi menjadi diare. Nah, itulah penyebabnya teman-teman. Jadi pakan lokal itu mempunyai efek yang negatif itu seperti itu, sehingga teman-teman harus pertimbangkan dengan baik bagaimana menggunakan pakan lokal dan pakan pabrikan. 4. Pakan lokal murah sedangkan pakan pabrikan mahal. Jadi pakan lokal itu memang sangat identik dengan harga, yaitu harganya sangat murah dan ada yang didapatkan dengan gratis. Nah, dengan harga yang begini murah ini, maka menyebabkan para peternak itu semakin banyak yang tergiur untuk menggunakan pakan lokal ini. Nah, namun perlu dipikirkan kembali terkait dengan beberapa hal di atas, yaitu terkait dengan kualitas dan komposisi nutrisi yang ada di dalam pakan lokal.
Ini juga perlu kita tahu, sehingga para peternak dalam memberi makan ternak babi bisa mendebak kira-kira pakan yang saya berikan ini mengandung nutrisi apa. Sama seperti kita makan makanan yang setiap hari kita makan. Pisang yang kita makan itu mengandung nutrisi apa, nasi yang kita makan mengandung nutrisi apa, protein kah, karbohidrat kah, ikan itu mengandung nutrisi apa di dalam, sayur itu mengandung nutrisi apa, susu itu mengandung nutrisi apa di dalam. Sama seperti ternak babi. Jadi kalau ketika memberikan pakan lokal, kita harus memahami nutrisi yang ada di dalam pakan lokal tersebut. Jangan sampai kita tidak tahu. Jadi teman-teman harus, walaupun pakan lokal itu murah, tapi teman-teman harus bisa mengedarkan kondisi nutrisi yang ada di dalam itu. Sedangkan pakan pabrikan memang terkenal mahal karena ada yang 1 kilo sampai 5.000, 10.000, ada yang 9.000 seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ke perbedaan pakan lokal dan pakan pabrikan yang kelima. Yang kelima teman-teman, pakan pabrikan sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi setiap jenis ternak babi dibandingkan dengan pakan lokal. Pakan lokal tidak memenuhi kebutuhan dari setiap jenis babi terkait dengan nutrisi. Jadi pakan pabrikan untuk nutrisi baik vitamin, mineral, karbohidrat, protein, zat besi, fosfor dan lain sebagainya itu sudah diatur dan ditimbang dengan baik-baik di pabrik dan disesuaikan dengan jenis nutrisi yang dibutuhkan, komposisi yang dibutuhkan. Contoh komposisi nutrisi yang dibutuhkan untuk pakan pre-starter berapa persen, pakan starter, grower, finisher, menyusui itu sudah memenuhi standarnya. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk membeli pakan pabrikan ketimbang pakan lokal karena mereka sudah memenuhi kebutuhan nutrisi. Contohnya adalah susu untuk ibu, untuk anak, itu orang dewasa itu berbeda-beda. Sama juga pakan pabrikan. Yang terakhir yang keenam, pendapatan penjualan ternak babi yang menggunakan pakan pabrikan lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan pakan lokal. Jadi pakan pabrikan yang diberikan ke ternak babi itu akan menyebabkan ternak babi akan bertumbuh dengan cepat, dan hal itu akan menyebabkan harga jualnya juga semakin tinggi dibandingkan dengan pakan pabrikan, pakan lokal yang tidak memiliki nutrisi yang lengkap. Jadi teman-teman, saran saya adalah kita lebih baik menggunakan pakan pabrikan. Namun jika Anda mengalami kendala bisa digabungkan atau dikombinasikan dengan pakan lokal, tetapi harus hati-hati, pakannya harus masih segar, jangan sampai mengandung bakteri atau jamur, sehingga ternak babi kita bebas dari bakteri-bakteri yang mengganggu sistem pencernaannya, mengganggu sistem kesuburannya, ya, birahi dan lain sebagainya itu, dan juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ternak babi tersebut. Oke teman-teman, sekian video tentang perbedaan pakan pabrikan dan pakan lokal. Saya Always Channel pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.